Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ini adalah video pembelajaran untuk web application. Jadi di kesempatan video kali ini kita bakalan menerapkan pembuatan sebuah web menggunakan PHP native. Nah, tentunya di web itu nantinya bakalan ada fitur CRUD dan terkoneksi ke database menggunakan MySQL. Nah, lalu sebelum kita masuk ke pengimplementasian si HP natif untuk fitur CRUD. Jadi di agenda pertemuan ini ataupun di video kali ini nantinya bakalan ada tentang pengenalan PHP natif terlebih dahulu. Lalu ada konsep menggunakan si PHP, bagaimana sih metode ataupun penggunaan API. Jadi si PHP natif ini bisa kita gunakan sebagai API untuk terkoneksi ke database. Lalu nantinya kita bakal mencoba implementasi pembuatan web CRUD dengan PHP natif. Tentunya nantinya bakalan ada create data, delete data, update data, dan ada show data. Seperti itu. Nah, lalu untuk mempermudahkan teman-teman semua dalam mengimplementasian pembuatan web CRUD dengan PHP natif, nanti saya bakal kasih di kolom deskripsi video ini link GitHub. Jadi agar video ini tidak terlalu panjang, jadi teman-teman bisa copy paste dari si GitHub tersebut. Atau kalau misalkan teman-teman sudah install si Git di laptop ataupun di PC-nya, nanti bisa tinggal git clone saja dan langsung masuk ke direktori si CMPP-nya seperti itu. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengenalan PHP natif. Jadi PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Jadi dia adalah script ataupun pemrograman yang bersifat server-side scripting dan dia open source. Jadi bisa dikembangkan oleh siapa saja. Dan karena dia bersifat server-side scripting, jadi si PHP ini bakalan kita taruh dan kita letakkan di server dan nantinya klien bakalan mengakses si script tersebut dan akibatnya ya klien bisa mengakses web yang sudah kita bangun menggunakan si PHP. Dan lalu di sini ada menurut survei 78% website di seluruh dunia itu menggunakan PHP ini sebagai media untuk pembangun dari si web tersebut. Karena sama-sama kita tahu kalau misalkan kita menggunakan HTML, ya si HTML itu tidak bisa melakukan logik, dia hanya sebagai kerangka dari sebuah web. Makanya kita butuh si PHP ini untuk terkoneksi, membuat logik di web kita, manajemen file di database-nya ataupun data di database-nya. Makanya kita menggunakan si PHP tersebut seperti itu. Nah, lalu di sini ada konsep penggunaan dari PHP tersebut. Jadi PHP ini nantinya bakal bertindak sebagai API, walaupun kedepannya nantinya teman-teman bisa mengembangkan lebih lebih banyak lagi menggunakan framework di PHP, contohnya kayak ada CI dan Laravel. Nah, di sini si PHP itu bakal bertindak di tengah-tengah. Ini teman-teman bisa lihat si PHP itu bakal bertindak di tengah-tengah ini. Jadi nantinya bakal penjembatan antara ini bisa kita gunakan HTML di sini. Nanti bisa menggunakan HTML dan servernya nantinya bakalan ada database-nya. Jadi nantinya si input dari si user nanti bisa saja kita simpan di dalam servernya yang sudah install database-nya. Nah, lalu di PHP ini ada berbagai macam metode yang nantinya bisa kita gunakan di sini. Ini teman-teman bisa lihat ada get, ada post, ada put, dan ada delete. Nah, tapi untuk percobaan ini, kebanyakan kita bakal menggunakan get sama post saja. Nah, apa sih yang membedakan antara get dan post? Jadi yang membedakan adalah value yang dikirim oleh si usernya. Kalau misalkan kita pakai get, nanti value yang dikirim oleh si usernya nanti bakalan terlihat di URL ataupun di aplikasi kita seperti itu. Nah, lalu
Lalu kalau misalkan post itu tidak bakal terlihat di si apa namanya si aplikasi kita ataupun web kita. Nah, Git ini bisa saja digunakan untuk ya passing data misalkan dari satu halaman web ke halaman yang lainnya. Sedangkan post ini bisa digunakan untuk login, edit data, delete data dan nantinya bisa digunakan untuk input data seperti itu. Nah, lalu untuk aplikasi yang digunakan ada beberapa aplikasi. Jadi di sini si apa namanya si PHP ini karena bukan dia bersifat server side scripting, jadi dia bisa langsung berjalan tanpa menggunakan IDE seperti itu. Jadi kita hanya butuh text editor beda dengan Java ataupun C Sharp butuh IDE untuk menjalankan si aplikasi webnya. Tapi kalau misalkan PHP ini kita tidak butuh IDE, jadi hanya butuh apa namanya text edit text ataupun text editor karena pada saat si user mengakses link dari si script yang ada di server nanti si webnya bakal langsung tercompile ataupun berjalan seperti itu. Nah, untuk percobaan video kali ini ataupun materi video kali ini saya bakal menggunakan VS Code sebagai text editornya. Jadi teman-teman sebenarnya bebas menggunakan text editor apa, bisa menggunakan Sublime Text, Notepad++, ataupun bahkan bisa menggunakan Atom sesuai dengan kebiasaannya. Di sini saya bakalan pakai si Studio Code saja. Itu. Nah, lalu nanti kita juga bakal menggunakan SMTP sebagai aplikasi web server dan database MySQL-nya si aplikasi yang kita bangun. Nah, oke, kita langsung saja ke pembuatan CRUD karena nantinya bakal banyak file script dan banyak fitur yang kita bakalan bangun di si webnya seperti itu. Nah, lalu untuk memudahkan kita, di sini saya sudah nanti saya sudah bakal menyertakan. Nah, saya sudah menyertakan nantinya di deskripsi link GitHub untuk si penggunaan implementasi si PHP natifnya. Jadi teman-teman nantinya bisa mengacu kepada contoh implementasi ini sebagai project yang nantinya bakalan dikerjakan. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP natif untuk membangun si aplikasi projectnya. Seperti itu. Nah, langkah awal kita buka dulu si SMPP. Ini saya sudah apa namanya sudah membuka aplikasi si SMPP-nya. Jadi teman-teman bisa langsung start saja, lalu bisa mengakses halaman untuk si MySQL-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena saya menggunakan portnya sudah saya ganti, bukan port default-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih menggunakan port default ya tentunya ini tidak bakal menggunakan port 9191. Jadi bisa langsung saja seperti ini. Nah, ini karena saya sudah setting si portnya di 9191, jadi nantinya saya mengakses untuk PHP-MyAdmin-nya ataupun MySQL-nya adalah 9191. Gitu. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita di sini bakalan buat sebuah database. Teman-teman bisa buka nantinya si link GitHub-nya. Di sini ada database. Lalu di sini ada file untuk database-nya. Nah, ini kita bisa ikut saja. Teman-teman nanti bisa copy saja. Di sini kita bakalan create dulu database-nya. Kita bakalan bikin sebuah database namanya DB mahasiswa. Lalu bisa di paste di konsolnya. Ini si MySQL udah ada konsolnya. Jadi tinggal Control Enter di sini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, nah ada sebuah database namanya DB mahasiswa. Nah, masih kosong tabelnya. Nah, untuk tabelnya teman-teman bisa apa namanya copy si script untuk si database-nya. Sini kita disuruh untuk menggunakan dulu DB-nya. Ini tinggal paste gitu. Nah, lalu kita di sini baru bisa membuat si database-nya. Nah, untuk tabelnya ada table name sebagai primary key dan tipe datanya adalah integer. Lalu ada varchar untuk nama,
alamat, nomor HP, password, dan ada image. Nah, image ini nantinya bakalan digunakan untuk menyimpan data foto dan tipe datanya ada long log. Nah, ini digunakan untuk diupload foto dan ini teman-teman bisa copy saja, lalu bisa paste di sini. Lalu tinggal Ctrl Enter. Sini kita sudah ada satu table namanya table mahasiswa, TBL underscore mahasiswa, dan nantinya di sini akan disimpan data-data yang digunakan oleh si usernya ataupun disimpan oleh usernya. Nah, hal selanjutnya kita bisa buka Visual Studio Code. Nah, kita bisa buka Visual Studio Code di sini. Nah, ini saya bikin saya membuat si PHP natifnya itu menggunakan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka directory untuk si XAMPP-nya. Jadi semua file PHP nantinya bakal kita simpan di di directory si XAMPP-nya. Kalau misalkan teman-teman install secara default, dia nantinya bakal berada di C, lalu XAMPP, lalu nanti htdocs seperti ini. Nah, di sini bisa kita create sebuah folder. Misalkan di sini eh, web mahasiswa, misalkan. Nah, kita bikin sebuah folder namanya web mahasiswa. Nah, setelah kita create folder ini, kita bisa open di XAMPP-nya, di file, open folder, lalu kita arahkan ke C, lalu kita cari di XAMPP, lalu di htdocs. Nah, kita cari folder yang kita create tadi. Namanya tadi adalah web mahasiswa. Nah, lalu select folder. Nah, semua file PHP nantinya bakalan kita simpan di sini, bakalan kita create di sini untuk agar nantinya si web itu bisa diakses oleh si kliennya. Nah, oke. Hal pertama yang kita lakukan, kita di sini bakalan bikin sebuah file. Kita balik ke GitHub-nya. Nah, kita bakal bikin sebuah file namanya di sini adalah db connection. Jadi di DB Connection ini adalah file PHP untuk settingan si database-nya. Seperti di sini ada nama database name-nya. Nanti untuk project teman-teman bisa bisa sesuaikan saja dengan database yang digunakan. Nah, lalu di sini kita diminta untuk bikin sebuah file namanya DB Connection. Ini teman-teman bisa copy saja. Kita copy. Nah, kita bakal bikin sebuah file namanya DB Connection. Kita buka video code-nya. Ini ada button untuk new file. Di sini kita bisa bikin new file. Lalu kita paste saja tadi dbconnection.php, lalu enter. Nah, untuk di dalam file si db connection-nya ini, kita bisa copy si script PHP tadi. Nah, kita bisa copy ini, lalu kita paste di dalam file tadi. Nah, Nah, untuk uji coba, kalau misalkan kita sudah berhasil terkoneksi ke database-nya, kita bisa mengakses si file DB connection ini di browser kita. Jadi teman-teman bisa saja ketik localhost 991 karena port saya 91. Lalu nama directory tadi, kita akan bikin directory namanya adalah web mahasiswa slash db connection.php. Lalu enter. Nah, oke. Jadi di sini tidak ada pesan apa-apa, tidak ada pesan error apa-apa, yang dimana artinya kita sudah berhasil terkoneksi ke database yang
sudah kita create tadi di MySQL. Nah, kalau misalkan error, kita coba kalau misalkan dia error apa ya jadinya. Nah, kita coba akses lagi. Nah, kalau error nantinya bakalan ada warning seperti ini, unknown database di DB-1, yang dimana artinya tidak ada ditemukan nama database yang namanya MySQL 1. Kalau misalkan tampilannya hanya blank dan kosong, berarti kita sudah berhasil terkoneksi ke database-nya. Nah, oke. Nah, lalu di sini kita bakal bikin sebuah, selanjutnya kita bakal bikin sebuah file untuk apa namanya, untuk insert dan ya insert delete data dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa bikin file namanya index.php. Jadi untuk web ini saya bikin webnya itu one page liner. Jadi semua fitur udah ada di situ, ada fitur insert data, show data, edit, delete, dan sebagainya sebagai landing page untuk si webnya. Nah, lalu untuk apa namanya template-nya di sini saya akan menggunakan template dari Web3School. Jadi teman-teman bebas menggunakan template dari mana saja sesuai kebutuhan dari webnya. Nah, di sini saya pakai web template dari si Web3School. Jadi ini teman-teman bisa copy saja di filenya. Lalu nanti kita bakal create namanya index. Kita create nama filenya index.php. Lalu kita bisa hapus dari sini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa save, kita save. Nah, kita coba akses dulu di filenya. Jadi bentuk webnya seperti ini nantinya, bakalan ada berbagai macam fitur. Ada masukkan data, ada tampilkan data. Kalau misalkan kita klik masukkan data, dia bakalan mengarah ke section untuk insert data. Tapi kalau misalkan kita klik tampil data, dia bakalan mengarah ke section untuk menampilkan data. Dan juga nantinya di sini ada cari dan ada tampilkan semua data. Nah, untuk formnya di sini ada input name, nama lengkap, lalu alamat, lalu nomor HP, lalu ada password juga seperti itu. Nah, lalu di sini kalau misalkan kita bedah si apa sih si indeks PHP-nya. Ini ya saya menggunakan template untuk si web school-nya. Di sini adalah template untuk PHP PHP yang dimana di dalamnya itu ada HTML-nya juga. Jadi si PHP itu bisa dikombin dengan si HTML. Nah, dan juga di dalam HTML itu nantinya bakal ada CSS-nya juga. Nah, lalu di sini di informasinya tadi, tadi kan kita bisa mengarahkan ke section-section tertentu, contohnya kayak tampilkan data dan tambah data. Nah, itu teman-teman sebenarnya bisa setting di apa di href ini. Ini ada hashtag show sama ada hashtag input. Nah, ini diambil dari nah ID si sectionnya. Di sini teman-teman bisa bikin div nantinya. Lalu ada ID input. Nah, dia bakal memanggil ID input ini dan ID untuk show ini. Nah, nanti sekiranya kalau misalkan di tombol itu ditekan, dia bakal memanggil ID show dan ID input tadi. Dan akibatnya dia bisa mengarahkan ke halaman ataupun section tertentu. Contohnya kayak masukkan data, dia bakalan apa namanya memanggil ID input tadi dan nantinya bakal mengarahkan ke data ini. Nah, kalau misalkan tampil data, dia bakal mengarah ke tampil data seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita bakal bikin section untuk insert data ke database-nya. Nah, untuk insert datanya kita butuh file PHP lagi. Nanti namanya kita bakal bikin add data.php.
Nah, jadi di data.php ini adalah respon dari uh, user datanya dan juga query untuk memasukkan data ke dalam tabelnya seperti itu. Nah, makanya di dalam indeksnya, di indeks PHP-nya tadi, di inputnya, nanti bakal ada action. Nah, nanti bakalan ada apa namanya, pemanggilan dari si actionnya tadi. Kalau misalkan kita lihat, nah ini ada action add data.php dan metodenya adalah post. Jadi kalau misalkan post ya berarti nilai yang ada di linknya itu tidak bakalan terlihat seperti itu. Jadi pada saat si button di sini ada button submit ditekan, nantinya dia bakalan memanggil si add data.php ini. Nah, makanya di PHP ini setiap input data harus ada form tag form seperti ini. Nah, makanya di sini kita bikin sebuah file. Di sini kita diminta untuk bikin file namanya add-data.php. Kita copy, kita bikin di sini. Nah, lalu untuk filenya ataupun untuk scriptnya kita bisa ambil dari ini, teman-teman bisa copy semuanya, lalu bisa paste di sini. Nah, ini tinggal set. Oke, jadi scriptnya ini kita disuruh untuk masukin dulu si DB connection-nya. Jadi karena DB connection ini settingan dari database-nya semuanya dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada logic. Kalau misalkan si submit ataupun button submit itu ditekan, dia bakal menjalankan metode post dan bakal mengambil semua value-nya. Nah, lalu di sini ada name, nama, alamat. Ini settingnya di mana. Nah, nanti teman-teman bisa setting berdasarkan name ini. Nah, karena di name ini kan settingnya name, nama, alamat, nomor HP, sama password. Nah, jadi ini adalah seperti ID-nya, dan nanti bakalan ditangkap oleh si action-nya dan dimasukkan ke dalam variabel. Nah, nanti si variabel ini, variabel di PHP, jadi penulisan variabel di PHP itu seperti ini. $name, dan nantinya si variabel ini bisa kita gunakan untuk logic terlebih dahulu untuk mengecek apakah si file ini kosong atau tidak, ataupun field ini kosong atau tidak. Kalau misalkan di nyatanya tidak kosong, nah nanti bisa kita taruh di query-nya untuk insert data ke database-nya. Kalau misalkan sudah sukses, nanti dia bakal menampilkan informasi data add successfully, dan nanti ada link ataupun hyperlink dan sebagainya, bisa diklik dan nantinya bisa mengarah ke insert data. Nah, sekarang kita cobakan untuk menginsert data terlebih dahulu. Saya buka lagi tadi. Bahkan di sini saya bikin sebuah NIM 1245 misalkan. Lalu nama lengkapnya Depok. Lalu passwordnya 123. Nah, lalu password ini nantinya bisa kita gunakan untuk login. Kita juga bisa nantinya bikin halaman login. Lalu di sini kita bisa masukkan upload foto. Uh, nah, contohnya di sini kita tambah data. Nah, di sini ada informasi data add successfully, kita view result. Nah, kalau misalkan berhasil, datanya itu bakalan disimpan di dalam dan ditampilkan di list data mahasiswa ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di tabelnya, bakalan masuk juga datanya.
Nah, kita lihat section untuk list database-nya. Jadi untuk listnya ini kita langsung bikin di dalam indeksnya. Di sini ada list data mahasiswa, lalu ada cari data, nanti kita bisa search data. Nah, lalu di sini di dalam body si table-nya, saya tuliskan si PHP script-nya. Ini ada DB connection untuk koneksi ke database-nya. Lalu ada query untuk cari, ini nantinya untuk cari. Lalu ada query untuk menampilkan semua datanya. Dan nantinya datanya itu bakalan di query dan diambil, lalu dimasukkan ke dalam row ini. Berdasarkan NIM, nama, alamat, nomor HP, dan password. Nah, lalu di sini nantinya kita bakal bikin sebuah file namanya edit PHP untuk mengedit datanya dan juga delete PHP untuk mendelete datanya. Seperti itu. Dan kalau misalkan diklik nantinya bakal ada script yang menjelaskan kalau apakah Anda yakin untuk mendelete datanya. Seperti itu. Nah, untuk mengedit datanya, di sini kalau misalkan kita jalankan ini masih error. Kenapa? Karena URL-nya masih ada, file PHP-nya masih belum ada. Jadi sekarang kita coba dulu bikin PHP file untuk mengedit datanya. Ini udah ada namanya edit. Berarti kita diminta untuk bikin file namanya edit.php. Sekarang kita bikin aja file namanya edit.php. Lalu kita bisa copy edit.php. Lalu kita bisa paste di sini. Lalu kita save. Nah, kita coba reload si halaman webnya. Nah, kalau misalnya kita ketik edit, nah nanti semua data yang diambil itu bakalan ditaruh di dalam edit ini. Nah, ini yang dinamakan dengan method get. Ini kita bisa melihat NIM dari si filenya adalah 12345 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat scriptnya, edit. Nah, di edit ini dia juga bakal melakukan querying, sebenarnya query, bakal mengambil semua nilai yang ada pada tabelnya berdasarkan NIM. Nah, di sini ada kondisi nih, berdasarkan NIM. Jadi nantinya NIM ini bakalan dicari apakah ada ataupun match. Kalau misalkan ada, nah dia bakalan menaruh ke dalam database, ke dalam variabel semua nilai yang diambil dari tabel tersebut. Nah, di sini metodenya saya gunakan get, makanya di value NIM-nya itu terlihat seperti itu. Nah, lalu di sini kita tinggal bikin action. Ini pasti ada action juga untuk edit action. Ini adalah bentuk respon kalau misalkan kita sudah melakukan edit terhadap si filenya. Nah, kita bisa bikin file edit action.php. Nah, lalu teman-teman bisa copy paste di edit action ini. Nah, tentunya di edit action ini bakalan ada query untuk update. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama seperti si insert data tadi, tapi yang membedakan hanya query yang kita gunakan. Kalau tadi kita gunakan query insert, sekarang kita menggunakan query update. Nah, kita coba jalankan. Kan di sini saya bakalan edit datanya, misalkan, atau saya tambahkan lagi. 2, 3. Lalu kita bisa upload fotonya, misalkan. Karena di sini saya pengen edit datanya nih, Idam Khalif ini saya edit, saya ganti, tambahkan MHD-nya. Kalau kita bisa klik edit data. Nah, di sini sudah sudah berhasil untuk mengedit datanya. Nah, sekarang ya kita tinggal bikin fitur untuk delete-nya. Nah, kita lihat di indeksnya delete itu menjalankan action apa.
Nah, delete juga menjalankan action namanya delete.php. Nah, di sini kita bisa bikin sebuah file delete.php. Lalu kita bisa lihat di GitHub-nya. Nah, ini teman-teman bisa copy juga. Sini tidak terlalu banyak ya script apa namanya script di nya karena dia hanya menjalankan satu kali file saja. Dan nantinya di sini ada header location. Jadi pada saat sudah selesai delete, dia bakal mengakses lagi file yang namanya index.php hashtag show. Jadi dia langsung ke section show-nya. Nah, kita paste, kita save. Nah, kalau misalkan kita jalankan, kita cobakan, misalkan di sini saya pengen delete salah satu, ini misalkan kita delete, nah nanti ada bakalan ada apa namanya tampilan seperti ini. Are you sure you want to delete? Ini tinggal oke. Okay. Nah, kita sudah berhasil nge-delete datanya. Kalau misalkan kita lihat di database-nya, ya cuma ada yang 1, 2, 3. Nah, lalu di sini nantinya teman-teman bisa lanjutkan saja untuk edit foto juga. Jadi kalau untuk edit foto nantinya sectionnya saya bedakan. Bahkan untuk edit foto teman-teman bisa nambahkan file juga. Kita lihat di indeks kalau edit foto itu dia jalan apa. Nah, dia jalanin di sini edit foto.php. Kita lihat edit foto.php. Nah, untuk scriptnya bisa kita lihat di GitHub tadi. Edit foto. Ini bisa kita copy. Nah, kalau misalkan kita pengen jalankan, kita lihat dulu. Kan kita pengen lihat jalankan. Nah, nanti sama seperti tadi, semua datanya bakalan terbawa dan nantinya bakalan diminta untuk mengupload fotonya. Nah, sekarang kita coba bikin action untuk edit fotonya. Kalau edit foto itu dia bakalan menjalankan nah, edit foto action.php. Nah, bikin file namanya edit foto action.php. Lalu enter, kita ke GitHub-nya. Ini kita juga bisa copy. Nah, sebenarnya untuk edit foto ini sama seperti update tadi. Bedanya kalau misalkan tadi kan update-nya datanya ke bawah semua. Tapi kalau misalkan untuk edit foto itu datanya tidak bisa ke bawah semua. Jadi pada saat edit foto ya berarti emang si user itu emang merubah foto untuk si aplikasinya ataupun si webnya. Nah, kita coba jalankan untuk edit foto. Misalkan kita mau edit foto, kita klik foto, lalu choose file, lalu fotonya nah, dengan foto ini misalkan open lalu edit foto. Nah, data edited successfully. Nah, di sini datanya sudah terganti menjadi foto yang sudah kita inginkan seperti itu ataupun saya pengen ganti lagi misalkan. Nah, datanya sudah terganti. Nah, kalau misalkan kita pengen nambahkan lagi kan ini misalkan di sini kita pengen nyari nih namanya Bobby langsung saja cari. Nah, ini fitur search juga sudah bisa digunakan.
eh, di fitur search ini ya sama query-nya juga menggunakan query search seperti tadi. Tapi di sini kita pakai like. Kenapa? Karena eh, kita bisa mencari berbagai macam kata di dalamnya. Misalkan semua kata yang mengandung kata row itu bakal ditampilkan. Nah, semua kata yang mengandung a nanti bakal ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, section selanjutnya kita bisa bikin login page di sini. Ini saya bikin sebuah file namanya login.php. Kalau enter, nah, kita lihat di GitHub-nya. Nah, ini bisa kita copy juga. Nah, jadi login page ini nantinya bisa teman-teman gunakan untuk login di aplikasinya. Dengan input tentunya ada NIM, lalu ada password. Nah, passwordnya itu nanti bakal menggunakan password dari si yang kita input tadi si datanya. Nah, kalau misalkan error, nanti dia bakal menjalankan login gagal username password dan bla bla bla. Gitu. Nah, lalu di sini juga ada action. Actionnya adalah check login. Tentunya kita bakal bikin sebuah file namanya check login. Ini kita lihat check login. Nah, check login ini fungsinya untuk logic kita dalam melakukan login. Dia bakal apa, cek di database ada nggak sih yang namanya NIM sama password yang sudah disimpan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah benar, nantinya dia bakal membuka halaman namanya informasi.php. Berarti ini kita bisa bikin file juga namanya informasi.php. Kita lihat informasi. Jadi informasi ini nantinya bakalan menampilkan semua data dari si yang login seperti itu. Nah, dalam login ini lalu um, nah di check login ini kalau misalkan dia gagal ataupun salah, nanti pesan ini bakalan menjadi gagal. Nah, pesan ini bakalan berkaitan dengan si pesan ini seperti itu. Jadi kita coba buka halamannya. Ini bisa kita ganti jadi login. Nah, lalu di sini kita coba lihat datanya. Misalkan tadi datanya ada 123, passwordnya 123. Ini kalau misalkan dia salah ya, salah 1, 2, misalkan. Kita login, oke, kita coba login. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil, dia bakalan lari ke informasi dari si yang login. Kalau misalkan kita logout. Nah, nanti bakalan ada pesan gagal seperti ini. Nah, pesan gagal ini diambil dari si login ini. Nah, pesan gagal ini diambil lagi dari login ini. Yang tadinya si URL-nya hanya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ketik manual, sebenarnya bisa. Akan pesan sama dengan gagal. Kalau misalkan kita ketik gini, dia bakal menampilkan pesan gagalnya. Pesan sama dengan gagal. Nah, dia bakal menampilkan. Kalau kita coba login lagi,
dia bakal menampilkan data dari si apa namanya si user yang telah login. Ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita log out. Nah, jadi setiap data bakalan berbeda-beda tergantung dari siapa yang login nanti. Gitu. Nah, oke. Jadi itu dari dia implementasi untuk apa namanya untuk si PHP natif. Jadi ini sudah memenuhi teman-teman apa jadikan untuk project. Jadi kalau misalkan mau diedit sesuai dengan tema projectnya ataupun projectnya silakan. Jadi bisa disesuaikan saja nama database-nya dan kolom-kolom yang digunakan seperti apa. Sekian dari saya. Terima kasih untuk link GitHub-nya nanti bakal saya taruh di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.